Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau menjelaskan tentang lemak ya. Kemarin saya baru menjelaskan tentang nasi ya. Hari ini kita membahas tentang lemak ya. Khususnya minyak, mungkin bagian dari lemak. Baik, lemak merupakan sumber zat gizi juga ya. Jadi sumber zat gizi kita kan ada karbohidrat yang kemarin kita bahas, nasi, lemak, protein, mineral, dan vitamin ya. Jadi ada 5 zat gizi yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk berbagai metabolisme tubuh ya, untuk aktivitas sehari-hari, kegiatan yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hari ini saya akan membahas tentang lemak ya. Lemak merupakan zat gizi yang sangat penting ya, diperlukan oleh tubuh kita. Namun ya, kebanyakan memang sumber lemak ini banyak yang salah itu dari sumbernya ya. Kita banyak mengkonsumsi lemak itu dari sumber yang mengandung lemak jenuh misalnya ya, atau kandungan yang lain ya. Baik, sumber lemak pertama itu dari hewani ya, yang kita kenal dengan lemak-lemak yang berjenis seperti kolesterol ya, sterol ya, dimana kalau kelebihan berbahaya ya, dia akan menumpuk menjadi flak-flak, meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke ya. Nah, kemudian yang kita kenal dengan juga sumber lemak dari nabati yaitu fitosterol ya, dimana kita tahu biasanya bentuknya cair ya. Kalau yang dari hewan itu biasanya padat. Oke, kemudian kita juga harus tahu bahwa lemak ini fungsinya sangat banyak ya. Kita tidak bisa menghindar dari lemak ya, karena dia berfungsi, pertama dia sebagai bantalan ya. Jadi tubuh kita ini diselimuti lemak. Jadi kalau kita lagi jatuh ya, ada benturan dan lain-lain, dia melindungi organ tubuh kita. Tanpa lemak ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Atlet pun ya, walaupun porsi tubuhnya banyak otot ya, tapi dia juga perlu lemak ya, karena dia tadi sebagai bahan bantalan tadi ya, mencegah terjadinya cedera dan lain-lain ya. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi lemak adalah melarutkan vitamin larut lemak yang kita kenal dengan ADEK, yang kita kenal dengan ADEK atau ADEK ya. Vitamin-vitamin tidak bisa berfungsi dengan baik, dimana kita tahu vitamin A misalnya untuk penglihatan, pertumbuhan ya, vitamin D untuk pembentukan tulang ya, pengerasan tulang, vitamin E antioksidan sebagai bahan dasar juga untuk kesuburan ya, mencegah berbagai radikal bebas, dan vitamin K. Vitamin K berfungsi dalam penggumpalan darah ya. Kalau lagi luka, kalau tidak ada vitamin K nanti air darahnya keluar terus, bahaya ya. Nah itu, jadi tidak bisa berfungsi dengan maksimal kalau tidak ada lemak, karena dia sebagai pelarutnya ya. Oleh karena itu penting banget kalau kita mengkonsumsi minyak atau lemak ini ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai bahan dasar hormon ya. Kita kenal dengan hormon-hormon estrogen, progesteron, dan lain-lain ya, hormon insulin dan lain-lain, itu bahan dasarnya dari lemak. Nah, lemak ini harus ada. Kalau kita kekurangan lemak ya, akan berpengaruh terhadap fungsi hormon itu ya. Akibatnya apa? Ya macam-macam kan. Kalau hormon untuk gula darah misalnya diabetes, insulin ya bisa kena diabetes ya, atau hormon pertumbuhan dan lain-lain. Jadi fungsi hormon itu banyak ya. Nah, dia berasal dari lemak ya. Nah, oleh karena itu lemak sangat penting ya. Kemudian fungsi lemak berikutnya adalah sebagai bahan dasar untuk saraf ya. Ya, jadi berbagai di belakang kita ini saraf banyak gitu ya. Nah, itu juga bahan dasarnya juga dari lemak ya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali lemak ini dalam tubuh kita ya. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai pembatas ya di dalam sel kita ya, antara ekstraseluler dan intraseluler dan ekstraseluler itu ada pembatas. Nah, lemak juga berfungsi di situ. Dia mencegah adanya gangguan berbagai metabolisme. Jadi masing-masing sudah berfungsi dengan sempurna dan lemak itu bagian dari itu ya. Nah, kemudian juga lemak yang baik yang kita kenal dengan DHA omega 3 malah berfungsi untuk membuang kolesterol jahat ya, yang bersumber dari minyak ikan, minyak sayur ya. Nah, DHA ini kebalikan, dia malah kalau tinggi akan membantu membuang LDL, VLDL gitu ya, dan justru meningkatkan HDL, high density lipoprotein,
yang berfungsi mencegah pembentukan plak-plak ya, penumpukan lemak-lemak jahat, sehingga kita terhindar dari kolesterol, terhindar dari serangan jantung dan stroke ya. Ini yang menyebabkan orang Jepang itu angka serangan jantungnya rendah dan stroke-nya ya, karena mereka setiap hari mengkonsumsi ikan. Di ikan ada omega 3. Berikutnya dia juga berperan dalam antioksidan ya, dia omega 3 tadi. Kemudian berikutnya lemak juga berfungsi apa? Meningkatkan kekebalan juga tadi ya, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Nah, yang jadi masalah memang kita kebanyakan mengkonsumsi jenis lemak yang jenis lemak yang mengandung lemak jahat, lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu lemak yang biasanya berasal dari hewani ya, yang kita tahu berbentuk kolesterol. Tubuh sebenarnya bisa membuat lemak kalau kita tidak ada. Tapi kalau kita juga mengkonsumsi, kemarin saya sudah ceritakan nasi ya. Nah, ini bisa dilihat videonya ya. Nasi itu kalau kelebihan sebagai sumber energi, dia disimpan dalam bentuk lemak ya. Nah, oleh karena itu lemak ini akan meningkat jumlahnya kalau kita mengkonsumsi sumber energi yang banyak ya. Nah, jadi fungsi lemak itu juga sebagai sumber energi yang potensial. 1 gram lemak itu mengandung kurang lebih 9 kalori. Bayangkan ya, beda dengan karbohidrat cuma 1 gramnya 4 kalori, protein 1 gramnya 4 kalori. Kalau minyak atau lemak itu 9 kalori. Kalau Anda mengkonsumsi pisang goreng aja ya, itu kira-kira sekitar 9 gram atau 10 gram ya minyaknya ya. 10 gram aja misalnya, 10 kali 9 90 kalori. Anda nggak terasa ya kalau Anda makan pisang goreng yang banyak minyaknya itu. Nah, oleh karena itu hati-hati dalam mengkonsumsi minyak ya yang berlebih. Oke. Nah, dalam penanganannya, penggunaan minyak ini juga harus melalui proses ya. Jangan sampai penggunaan minyak berulang-ulang ya. Kita tahu minyak yang berulang-ulang itu terjadi namanya oksidasi, menyebabkan risiko terkena kanker dan berbagai penyakit yang lain. Jadi kalau penggunaan minyak itu kalau bisa 2 kali udah dibuang. Jadi jangan banyak menggoreng misalnya ya. Nah, kemudian yang penggunaan yang dibakar itu akan membuat lemaknya menjadi lebih tidak baik ya. Oke, kemudian kita juga mengenal adanya lemak trans. Nah, lemak trans ini terjadi mungkin dari konsumsi minyak misalnya ya, menggoreng dan lain-lain, lama-lama dia berubah dengan proses terjadi lalu terjadi namanya lemak trans. Nah, lemak trans ini banyak terjadi pada makanan cepat saji ya, minyaknya itu. Oleh karena itu mulailah mengkonsumsi minyak yang sehat ya. Minyak yang baik memang dari minyak sayuran ya, misalnya minyak zaitun ya, minyak bunga matahari, dan itu mengandung DHA ya. Cuma masalahnya harganya mahal ya. Cara yang paling bijak mungkin Anda menggunakannya jangan berulang-ulang ya. Oke, kemudian usahakan mengkonsumsi lemak itu dibatasi. Minyak itu hanya 5 sendok makan sehari. Kemenkes sudah merekomendasikan Anda mengkonsumsi minyak itu cukup 6 ya sendok makan. Ya, jadi 5 sendok makan ya, sorry. Jadi Anda harus hati-hati menggunakan minyak ya. Usahakan jangan terlalu banyak digoreng, bisa bervariasi dalam memasak ya, agar fungsi lemak bisa berguna. Misalnya pagi dikukus, siang digoreng, malam dipepes misalnya ya. Jadi variasi ini penting biar Anda tidak jenuh dan menghindari penggunaan minyak yang banyak. Ya, karena minyak itu tidak baik kelebihan ya. Dan kemudian Anda juga harus selalu beraktivitas ya, olahraga, sehingga lemak-lemak yang ada di tubuh ini bisa dibakar ya. Oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan minyak. Lemak sangat penting. Tubuh selalu memerlukan lemak, tidak bisa. Karena organ tubuh kita membutuhkan semua lemak ya yang ada di tubuh kita itu untuk aktivitas dan lain-lain. Bayangkan kalau kita tidak punya lemak di tubuh, mungkin muka kita nih kelihatan tidak ada ininya ya, tulang sama anu aja. Oleh karena itu lemak sangat berfungsi dengan maksimal ya. Saran saya, gunakan lemak sumbernya yang tidak jenuh ganda. Misalnya dari minyak ikan ya, dari makan konsumsi ikan ya, mengurangi konsumsi bahan makanan lemak jenuh yang seperti daging berlemak, jeroan ya, sumber-sumber hewan lain yang tidak baik bagi kesehatan. Jadi kalau Anda makan, usahakan jangan sering. Lebih bagus Anda mengkonsumsi ikan setiap hari, karena ikan mengandung omega 3, lemak tidak jenuh ganda ya. Oke, temukan tips saya lagi di Ahli Gizi Rosehan. Jangan lupa di subscribe ya, like dan nyalakan tanda lonceng.
bagi video ini kalau memang terasa bermanfaat, karena Anda merupakan bagian dari saya ya. Terima kasih, tetap semangat. Salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.